Buya, saya mau bertanya. Saya ingin mengikuti sunnah Nabi, menyempurnakan separuh agama, yaitu menikah. Tapi saya belum punya biaya, belum punya pekerjaan, dan juga belum punya penghasilan. Cuma sekedar bantuin orang tua berjualan. Saya rindu akan pernikahan, namun orang tua khawatir karena saya belum punya apa-apa, nanti mau dikasih makan apa. Jadi saya harus bagaimana, Buya, solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat orang tua Anda dan sampaikan kepada orang tua Anda, istri Anda adalah tetap makan nasi karena dia bukan jin. Kecuali Anda nikah dengan jin baru makan tulang. Kau makan apa? Makan nasi biasa. Baik, kalau Anda menikah, kenapa harus takut biaya? Itu kesalahan. Menikahlah dengan orang yang tidak bakal merepotkan Anda, yang bisa nerima apa adanya Anda. Selesai. Rezeki dicari bersama. Bahkan rezeki itu dibuka setelah pernikahan loh. Yakunu fuqara yughnihimullah. Ya, kalau calon mertua Anda kok banyak tuntutan, ya cari mertua yang lain. Bumi luas, ngapain pusing? Cari misalnya yang ngerti saya, nggak punya tapi saya niat nikah, Masya Allah. Tentunya ada seorang wanita, nggak perlu, saya punya duit banyak. Aneh, asik, amin. Tapi jangan nikah mau numpang saja, numpang makan. Artinya permudah. Jadi kriteria Anda, jadi cara pandang Anda yang luas, jangan pakai cara pandang kuda. Itu dok, kalau dia nggak mau, itu Anda nyiksa diri, ngapain? Ya cari yang muda, Masya Allah, cari yang soleha, yang Masya Allah nggak merepotkan, ya Masya Allah, gitu. Kalau Anda buka ini, wawasan ini mudah, besok nikah, saya ngaketkan nanti. Kalau perlu nikah masal semuanya, yang punya kasus sama jangan takut. Nikah kok, memang istri Anda minta apa sih? Istri Anda minta apa, yuk? Minta halal. Itu selesai, jadi mohon ya, pernikahan permudah. Tapi ingat, syahwat haram, zina, takutlah zina. Ada jalan menuju halal yang sangat mudah. Ada orang terpeleset dalam zina, kehinaan dipilih. Dan sudah memulai dengan kehinaan, susah untuk mendapatkan yang halal. Karena dia lebih senang dengan yang haram dan dihinakan oleh Allah. Maka kami himbau kepada yang bertanya, cara berpikirnya nanti. Anda cari orang, tunjukkan kalau Anda semampunya seperti itu. Bahkan mungkin untuk sebagian orang Anda sudah mampu. Karena mungkin wanita itu tidak terlalu banyak tuntutan. Bahkan mungkin karena dia orang baik dan tahu Anda soleh, dia hanya berkata, kalau urusan rezeki yuk kita cari bersama. Ada atau tidak? Banyak. Bahkan mungkin Anda cari makan sendiri, dia hanya makan sendiri. Mungkin ada. Yang penting berkumpul yang halal daripada haram, na'udzubillah. Sekarang coba pilihannya kalau Anda cerdas. Hei wanita, solehah semuanya, amin. Anda mempunyai suami, ini Anda contohnya. Ada dua wanita, yang satu ini punya suami, suaminya mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Anda makan tidak setiap hari? Makan kan? Makan ya tetap. Anda cari makan untuk diri Anda sendiri, istri Anda untuk cari makan sendiri. Lihat, sama-sama sendiri, makan sendiri, beli nasi bungkus sendiri. Tapi dia bisa berkumpul dengan yang halal. Baik, perbandingannya lihat indah mana. Yang satu lagi, ada laki-laki cari makan sendiri, perempuan cari makan sendiri, nggak pernah bertemu yang halal. Enakan mana? Enakan yang pertama, makanya cerdaslah. Mikir ini kan yang berbeda. Biarpun ya, mungkin bisa ngomong, bang, memang hidup kita susah, tapi kita bisa bertemu dengan halal. Nasib buruk itu yang jomblo. Sudah cari makan sendiri. Jangan marah sama Buya, ini didoain biar tidak jomblo. Saya paksa agar tidak jomblo, diamini saja. Kalau Anda marah nggak nikah loh ya. Jadi sederhanakan pernikahan, jangan bikin susah. Modal dengkul bahasanya. Masya Allah, biasa pernikahan. Dan banyak orang seperti itu. Karena yakin, bahkan yakinlah rezeki akan dibuka setelah pernikahan. Kalau Anda nikahnya benar, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau Anda nikah karena Allah, apalagi takut maksiat dosa, aku hanya menginginkan wanita yang soleh bisa nerima saya. Tapi setelah itu berjuang benar.
Jangan mentang-mentang dapat resepnya Buya, kan kata Buya kita nggak terlalu, itu Anda dalam usaha, kurang ajar namanya. Berusaha, laki-laki, beri nafkah. Dan jangan sekali-kali sebagai seorang laki-laki punya niat untuk numpang pada istri. Jadilah qawwam, yang punya tanggung jawab. Jika ternyata kok nyungsep bisnisnya, itu lain cerita. Istrinya sudah solehah, dia akan bisa nerima. Tapi dari awal jangan sekali-kali seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena tergiur dengan kekayaannya, lalu ingin numpang makan dengan dia, maka nyungseplah laki-laki itu dan rendah di hadapan perempuan. Hati-hati. Harus, saya akan mencari nafkah semampu saya. Saya laki-laki, ya. Jika ternyata usahanya bangkrut, dia sudah milih istri yang benar. Besok ya nikah saja. Jangan lama-lama. Masa nunggu punya begini? Nah, saya sedih dengan jomblo tuh. Bahkan kalau ada orang jomblo di kalangan orang Arab, langsung dikomentari dengan 3 kali miskin, 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 kasihan, kasihan, kasihan 3 kali. Yang jomblo, kasihan, kasihan, kasihan. Permudah cara pernikahan. Kita perlu membuka wawasan. Menikah itu kadang-kadang ambisinya dia yang menjadikan dia tertutup. Contoh, seorang wanita karir, banyak duitnya. Mungkin dia seorang dokter atau seorang insinyur, dia sukses dalam bisnisnya. Dia susah mencari suami. Kenapa? Ya pikirannya membatasi dia. Dia punya suami yang kayak dia juga. Anda bodoh. Yang kayak Anda mungkin memilih selain Anda. Kan begitu. Berpikir jelas dong, saya sudah punya banyak duit, kenapa saya harus mencari orang seperti saya? Saya ingin mencari orang yang bisa menemani saya setiap saat. Anggap saja sopir pribadi. Cepat nikahnya. Pikirannya menjadikan orang susah menikah, itu loh, terbelenggu oleh pikirannya. Ambisinya harus gitu, harus gitu. Salah. Seneng nih. Dapat hadiah Buya habis nih dari kaum laki-laki ini. Betul Buya, ini nasihat. Jadi begitulah. Jadi Anda punya prinsip dalam menikah itu, jangan Anda dibelenggu oleh yang susah menikah itu. Duduk dengan saya 5 menit, nanti saya nasihati. Saya kasih wawasan gimana mencari pasangan. Nggak susah. Yang bikin susah adalah pikiran Anda. Ngatur Allah. Harus gini ya Allah. Harus lebih muda, harus lebih tua. Harus orang Sunda, harus orang Madura. Harus ente ngatur. Pantesan lama nikahnya. Harus orang pebisnis, harus orang dokter, harus orang insinyur. Ente kok pakai harus-harus? Bukankah istikharah, ya Allah, jika ini baik untukku mudahkanlah, kalau tidak jauhkan. Kan begitu. Yang bikin susah Anda yang ngatur Allah. Ingat, yang jomblo. Wah, jomblo ini kalau semakin sakit hatinya kayaknya. Semakin langsung dikabul doanya nanti. Doain Buya akan sakit hati kan tadi mah. Ya Allah, semoga Buya rezekinya banyak, santrinya jadi ulama-ulama. Wah, langsung dapat istri nanti. Dapat suami insyaallah. Mohon maaf para jomblo.